Wah, sebat dulu bos. Mantap. Tuan muda, rokok lu kan kretek, bukan ini. Mujin duduk di ruang khusus klan Bang Ho dan langsung menembak inti persoalan. Tanpa basa-basi, ia mempertanyakan alasan bunga hutang klan Hua dibuat jauh lebih tinggi dari yang lain. Nada suaranya datar, tapi setiap kata menekan. Ia bertanya apakah ada maksud tertentu di balik perlakuan itu. Jungbo menjawab dengan terbata dan terus mengelak, membuat Mujin mengancam akan mengisi tenggorokannya dengan puluhan dadu di meja. Ancaman itu membuat Jungbo gemetar dan akhirnya mengaku bahwa semua itu adalah ulah Cheonghua Merchant Group. Ucapan Jungbo terhenti di tengah. Mujin menatapnya tajam, mendesak tanpa suara. Tatapannya jelas menunjukkan bahwa ia siap bertindak jika jawaban itu tidak dilanjutkan. Jungbo akhirnya bicara. Dengan suara pelan, ia mengaku bahwa ada kontrak rahasia dengan Cheonghua Merchant Group. Mereka diminta memberikan pinjaman sebesar apapun kepada klan Hua, dengan bunga yang sangat tinggi. Tujuannya agar klan Hua jatuh dalam utang. Sebagai gantinya, Bang Ho akan menerima tanah dan aset klan Hua ketika mereka runtuh. Mujin memeriksa dokumen itu sebentar. 300-nya yang bisa berubah menjadi ribuan hanya dalam 1 tahun. Ia menyimpulkan bahwa kontrak itu tidak masuk akal. Setelah itu, ia meletakkan dokumen tersebut kembali ke meja dan melanjutkan pembicaraan. Ia lalu menanyakan siapa yang selama ini menutup semua masalah Bang Ho. Jungbo menyebut Social Sect, aliansi sekte tidak ortodoks yang baru saja bergabung dengan 4 surga bela diri. Masok terkejut, sementara Mujin menanggapinya santai. Ia sudah tahu betul reputasi kelompok itu. Tak lama kemudian, suara langkah tergesa datang dari luar. Pintu dibuka, dan sebuah peti penuh uang dibawa masuk ke hadapan mereka. Di dalamnya ada 300 nyang emas, membuat mata Mujin berbinar singkat. Ia memeriksa isinya, mengangguk puas. Jumlah itu lebih dari cukup. Ia bangkit dan memberi isyarat pada Masok. Pemuda itu sempat panik, tak percaya mereka benar-benar membawa peti penuh emas, namun Mujin hanya menyuruhnya diam dan mengangkatnya. Hujan deras menyambut mereka saat keluar dari gedung utama. Mujin menatap Jungbo sekilas dan memerintahkan agar pinjaman hari itu dicatat. Begitu urusannya dengan Cheonghua Merchant Group selesai, ia akan kembali membayar seluruh hutang klan Hua. Sebelum pergi, Mujin sempat melihat para penjaga menagih uang dari rakyat miskin. Ia memberi peringatan singkat agar mereka tidak melewati batas. Kalau mereka berani macam-macam, ia sendiri yang akan turun tangan. Para penjaga langsung mengangguk ketakutan. Jungbo menghela napas lega saat Mujin berbalik dan pergi di bawah hujan. Di belakang mereka, orang-orang Bang Ho cuma bisa berbisik, menyebutnya tuan muda gila dari klan Hua. Malam itu, saat kembali ke kediaman klan Hua, para tetua langsung terkejut melihat bercak darah di pakaian Mujin. Ia hanya mengibaskan tangan, menepis kekhawatiran mereka dengan santai dan mengatakan bahwa itu bukan darahnya. Ketua pelayan memberanikan diri bertanya apa yang sebenarnya terjadi di klan Bang Ho. Mujin menjawab ringan bahwa ia hanya meminjam sedikit uang, karena mendengar kondisi klan sedang buruk dan para murid membutuhkan biaya makan. Ia kemudian menepuk bahu ketua pelayan, menyuruhnya fokus memastikan adik-adiknya makan dan berpakaian dengan layak. Semangat, ucapnya sebelum berbalik dan pergi. Para tetua saling pandang, bingung dan ngeri sekaligus. Bertanya-tanya apakah kegilaan tuan muda itu benar-benar sudah separah rumor yang mereka dengar. Di dalam kediaman klan Hua, Mujin menyalakan lilin di altar keluarga, berdiri sendirian di depan papan orang tua Hua Mujin. Ia mendengus kecil. Karena tidak pernah merasakan punya orang tua, ia sendiri tidak yakin apa yang seharusnya ia ucapkan. Suaranya pelan dan datar saat ia berbicara ke altar. Masalah uang sudah beres, jadi tidak perlu cemas. Adik-adiknya dan para pelayan akan hidup layak mulai sekarang. Dari balik pilar, adik-adiknya yang mengintip diam-diam mendengar semuanya. Mujin lalu menambahkan dengan nada santai bahwa dalam beberapa hari ia harus mengurus seorang bodoh bernama Cheong Dobo, yang berani mengincar salah satu gulungan rahasia klan. Dan jika perlu, ia akan menghancurkan para bajingan itu sampai tak tersisa. Pagi itu, halaman kediaman klan Hua dipenuhi murid yang mengangkut peti-peti besar. Beratnya bukan main, sampai beberapa hampir terjatuh saat menaiki tangga aula. Begitu semuanya tiba, pintu terbuka dan Mujin keluar sambil melirik dengan wajah antusias. Ia langsung mengecek tanda berat pada tiap peti. 50 jin, 80 jin, 110 jin. Semuanya sesuai pesanan. Masok! Yang ikut melihat tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya soal tujuan semua barang itu.
Mujin membuka salah satu peti, meraih pedang besar di dalamnya. Ia hanya menjawab singkat, pedang dipakai untuk bertarung. Mujin mencoba mengangkat pedang seberat 30 kg itu. Baru terangkat sedikit, lengannya langsung bergetar hebat dan tubuhnya kehilangan tenaga. Masok terkejut, tak menyangka tuannya benar-benar berniat mengayunkan benda seberat itu. Mujin menghela napas pendek. Ia sudah menduga tubuh barunya lemah, tapi ternyata bahkan 30 kg pun tidak bisa ia angkat. Dalam hati, ia mengakui satu hal, tubuh ini benar-benar busuk. Meski begitu, menyerah bukan pilihan. Ia menggenggam gagang pedang itu lagi. Dengan gemetar, pedang itu akhirnya terangkat dari lantai, walau hanya sebentar. Masok menatapnya cemas saat Mujin berdiri sambil menahan berat pedang itu. Tanpa menoleh, Mujin memerintahkannya pergi ke dapur dan memasak, dengan porsi daging yang jauh lebih besar dari biasanya. Tubuh ini harus dipaksa berkembang. Masok hanya bisa mengangguk gugup, bergumam bahwa ia sangat mengkhawatirkan tuannya. Di ruang latihan, Mujin membalut tangan dan pedangnya menjadi satu. Tenggatnya jelas, 2 minggu sebelum duel. Ia meninjau kenyataan paling menjengkelkan. Tubuh barunya memiliki konstitusi Heavenly Martial Body, kebalikan total dari aliran iblis yang dulu ia kuasai. Semua teknik lamanya gugur seketika. Karena itu, ia mengambil keputusan. Ia harus mempelajari seni pedang milik sahabat gurunya, Nine Swords, teknik yang terkenal sulit dan menuntut kontrol tubuh yang presisi. Baginya, ini bukan pilihan. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di kediaman Cheongma, seorang pengawal melapor bahwa Mujin dari klan Hua telah menghajar orang-orang Bangho. Dalam surat yang diterima, para korban dikatakan tak akan bisa bergerak selama hampir 2 minggu. Cheong Dobo menampakkan ekspresi tak percaya. Ia tahu Mujin tidak memiliki inti energi, jadi hasil seperti itu seharusnya mustahil. Justru karena itu, kabar ini terasa semakin menarik. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Dalam hati, Dobo mengakui ia mulai menantikan hari duel itu. Ia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Tuan Muda Hua Mujin.